Halo, Assalamualaikum. Akhirnya ada lagi sebuah smartphone yang bisa dijual di harga Rp999.000. Harga resmi, pakai Android smartphone tentu saja ya. Dan ini kondisinya baru rilis dari Advan, namanya NASA Pro. Harga segitu, sayangnya memang harga eksklusif di salah satu e-commerce saja ya. Saya nggak bisa sebut namanya. Tapi katanya harga normalnya di 1299. Kita lihatlah nanti ya, mekanisme pasar berlangsung seperti apa. Apakah di marketplace lain seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, Bukalapak, JD bakal ada juga yang jual di angka 999. Nanti kita lihat ya. Yang jelas, ini berarti penerus NASA dan NASA 2 ya. Udah cukup lama juga nih Advan nggak rilis seri NASA ini. Yang ini pakai Pro variannya, NASA Pro, product by Advan, warna biru. Pilihan warnanya sih kayaknya hanya satu deh, blue doang ya di situ. Dual SIM karena nomor IMEI-nya 2. Dan kita bisa lihat di sini, layarnya 6,088 HD+. Kenapa nggak 6 inci aja gitu ya? Harus ada 088-nya. Karena mungkin di segmen pasar level harga segini pada pengen layar besar ya. Kalau saya malah senang layar kecil. Kemudian IPS panelnya, water drop screen, seperti itu. Kemudian quad-core 1,4 GHz prosesornya. Info yang saya dapat ini pakai Spreadtrum, atau sekarang namanya UniSoC ya. SC9832E, bukan A ya, E. Dan itu setelah saya browsing-browsing juga, ternyata prosesor keluaran 2018. Udah 4 tahun yang lalu ya, bukan prosesor baru. Quad-core 4 inti saja dengan clock speed 1,4 GHz. Berarti harusnya ini di bawah SC9832A yang 1,6 GHz ya, clock speednya. Tapi sama-sama quad-core. Memori 2 atau 32. Oke, RAM-nya 2 GB, store-nya 32 GB, dan baterainya 3000 mAh. Mungkin rada kecil ya untuk ukuran zaman now. Tapi mengingat harganya, mungkin Advan berharap pembelinya bisa maklum akan semua spek yang mungkin tidak terlalu tinggi yang ditawarkannya ya. Termasuk kameranya, kalau kamera belakang sih besar ya, 13 megapiksel, cuma kamera depannya hanya 0,3 megapiksel. Bentar, salah saya baca. Rear kamera 13 megapiksel plus 0,3. Nah, front kameranya 5 megapiksel. Berbahaya nih cara nulisnya. Nih, bisa dilihat baik-baik, difokuskan ke bagian ini. Rear kamera 13 megapiksel plus 0,3 megapiksel, front kamera 5 megapiksel. Kalau saya bacanya nggak sampai 5 megapikselnya itu, saya ngira 0,3 megapiksel itu front kameranya ya. Kayaknya nggak mungkin ya, zaman sekarang kamera depan VGA doang, mengingat kebutuhan video call, kebutuhan zoom sekarang makin meningkat kan. Dan ini OS-nya Android 11. Apakah versi Go seperti di Advan NASA sebelumnya? Kita akan cek. Dan mungkin nanti di akhir video bakal ada sedikit sampel kameranya di kondisi indoor dengan pencahayaan cukup saja ya. Buat menunjukkan kira-kira seperti apa kamera smartphone Rp999.000 alias 1 juta kurang 1000. Ntar kita keluarkan dulu semua isi paket penjualannya. Sudah semua, kita mulai dari silika gel. Ini khasnya Advan nih, dalam paket penjualan suka ada silika gel. Kemudian lengkap ya, isi di dalam paket penjualannya mungkin minus headset saja, tapi dapat soft case seperti ini. Mantap. Kemudian dapat kabel data juga. Oh, mantap nih. Kabel data atau kabel chargingnya, walaupun smartphone-nya harganya hanya Rp999.000, tapi sudah Type-C nih. Mantap. Dan kepala chargernya kita lihat outputnya adalah 5 volt 1 ampere saja. Hanya 5 watt ya chargernya sayang. Kemudian ada panduan cepat. Dan ini adalah informasi penting produk dan kartu garansi. Serta daftar service centernya. Bandung di Ruko Segitiga Mas Kosambi. Oke. Dan baterainya ternyata masih bisa dilepas ya. Zaman sekarang di mana kebanyakan baterai tanam, ini masih bisa dilepas. Memudahkan penggantian baterai kalau sudah kembung atau kalau sudah berkurang kapasitasnya, tinggal cari ya. Kalau ini dijual terpisah sih enak. Dan juga kalau misalkan udah dijual terpisah, kamu bisa beli tambahan baterai dan external charger. Biar kalau misalkan baterainya habis, kamu nggak usah nunggu ngecas buat penuh, tinggal lepas baterainya, ganti baterai baru, udah penuh lagi. Dan ya, dari tadi kita lupa bahwa ini sudah dapat bundling dari Telkomsel. Apa tadi ya? Ada 10 GB, 50.000, bundling max. Sudah, kita langsung ke smartphone-nya.
Hehe, sudah terpasang anti gores dan kita harus buka lapisan luarnya. Anti goresnya, yes, rapi. Terpasang dengan rapi, walaupun di bagian ujungnya karena sudah mulai melengkung ya, si tepian layarnya itu kelihatan ada garis yang sedikit memutih atau abu-abu, menandakan daya rekatnya kurang di ujungnya. Dan seperti ini penampakan smartphone-nya, 6,088 inci dengan kamera depan punch hole 5 megapiksel ya. Di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Ini ringan banget karena memang baterainya belum dipasang. Dan ada jack audio 3,5 mm di atas. Tapi sekarang nggak barengan sama port buat charging ya. Chargingnya tetap di bawah, dipisah. Dan di situ ada mikrofon. Tidak ada mikrofon kedua. Dan di sisi kiri kosong melompong. Sisi belakang, kamu bisa lihat back covernya ini ada semacam tekstur garis diagonal. Jadi kalau digesek-gesekin kuku, bakal bunyi nih. Ini bakal membantu agar tidak mudah kotor oleh bekas minyak dari sidik jari ya. Dan yang disayangkan mungkin adalah posisi loudspeaker yang ada di bagian back cover, tidak di bawah sini. Ini rentan tertutup kalau kamu taruh di atas meja atau di kasur. Apalagi di permukaan yang empuk ya, biasanya suara lebih mendem. Mungkin nggak kedengeran kalau ada yang telepon jadinya. Nah, sekarang kita akan buka back covernya dari sini. Di sini ada celah untuk memasukkan kuku, untuk mengungkit, jangan bilang mengungkit kesalahan yang lalu, kan udah lebaran. Udah dong, udah maaf-maafan, sudah, maafkan ya. Dan itu, slot untuk baterainya di situ, dan untuk memory card di atas dari SIM card ya. Ini SIM card pertama dan kedua, nano SIM dua-duanya. Nah, di atas SIM card kedua ada slot micro SD. Ini hot swap karena tidak menghalangi jalannya baterai, tapi memang harus buka dulu back cover ya buat lepas pasang kartu-kartuan. Triple card slot mantap. Jadi yang tidak cukup 32 GB masih bisa ditambahkan micro SD tentu saja tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. Oke, kita sudah tutup kembali dengan seksama. Dan kita akan coba nyalakan. Advan. Oke, kita akan kembali setelah saya setup dulu ya. Ini tidak ada fingerprint scanner, tidak ada sensor biometri, jadi saya akan cek dulu apakah ada face unlock-nya atau tidak. A few moments later. Sudah masuk ke home screen dan saya sudah setup untuk face unlock-nya. Cuma tidak ada double tap to wake sama raise to wake ya. Jadi kita harus nyalakan layarnya di tombol power biar face unlock-nya berjalan. Oke, lumayan cepat segitu ya face unlock-nya. Sekali lagi ya. Kelihatan nggak dari atas? Soalnya memang ini brightness saya turunkan nih layarnya. Setengahnya aja. Kalau tadi by default dia full segini. Dan di kamera, silau banget ya. Dan dia sepertinya tidak punya auto brightness buat layarnya ini. Jadi memang viewing angle-nya tidak terlalu bagus juga. Kalau dari pinggir kelihatan layarnya tuh gelap ya. Dan memang ada jarak sih antara panel sentuh atau digitizer-nya dengan panel display-nya. Ya, kita dipaksa untuk maklum ya karena harganya. Tapi yang jelas ini bisa gesture navigation ya. Dan untuk biometri ada face unlock. RAM-nya 2 GB, kelihatan di situ. Dan kita akan lihat untuk storage-nya. Barusan sudah terpakai buat screenshot sekali ya. Oke, baterai 63%. Storage-nya 17% terpakai, yaitu 5,43 GB. Dan free-nya 26,57 GB. Lumayan banget ya buat install aplikasi. Ya, mulai ditemani dengan iringan musik dari Mamang Cuanki. Kita coba cek buat sistemnya. Android 11 ya. Dengan security update 5 Maret 2022. Saya belum connect WiFi karena tadi tidak mau download apa-apa biar kelihatan free storage-nya berapa. Kemudian about-nya itu ada di sini. RAM 2 GB, Android 11, iya. Tapi nggak ada tulisannya Android versionnya itu Go gitu ya. Bentar, ininya aja berat nih. Mau munculin Easter egg-nya aja berat. Sekali lagi, ayo berjuang. Ya, akhirnya muncul Android 11. Tapi selain Easter egg itu lumayan gegas sih yang lainnya. Tapi nggak tahu kenapa barusan Easter egg-nya itu berat aja kayak gitu. Dan kita lihat aplikasi bawaannya.
Google semua. Dan oh iya, aplikasinya ada beberapa yang Go ya. Bisa jadi ini Android Go sebetulnya. Asisten Go, Gallery Go, Google Go, dan udah sisanya YouTube, YouTube Music, Gmail, Drive. Tidak ada bloatware sama sekali. Ini pure softwarenya dari Google semua. Semoga dengan begini berarti dia bisa dapat jaminan security update yang lebih panjang ya. Semoga. Saya belum tahu sih, belum pernah pakai Advan lama-lama. Nah, saya mau coba sedikit aja suaranya, habis itu angpau juga nggak ada yang ngasih ya, yang ngasih kebanyakan ke anak-anak saya. Ya ini mah lebih ke gatel aja, gara-gara kemarin mudik nggak bawa. Butuh waktu sedikit lebih lama buat buffering ketika saya naikkan resolusinya ke 720p, dan suaranya lebih lumayan lah ya ketika mendengarkan suara orang ngomong atau percakapan dibanding musik tadi. Jadi harusnya buat zoom atau buat video call masih lumayan lah ya. Oke. Sekarang kita akan lihat kamera, modenya. Fiturnya ada panorama, kemudian ada mode pro juga, atau manual mode, tapi hanya bisa atur exposure conversation, ISO dari 100 sampai dengan 800, white balance juga bukan angka yang diatur ya, lebih ke sunshine, cloudy, incandescent, sama fluorescent. Tuh, nggak bisa dikit-dikit, jadi ada stop-stopnya itu di 4 mode lain ya. Kemudian ada default, ini untuk kontras sama saturation, dan ini buat meteringnya bisa dipilih. Oke. Kemudian ada burst mode buat ngambil foto banyak sekaligus. Capture ini buat ngambil fotonya. Dan ada ini apa? Beautification bukan? Rada susah loh. Iya, beautification ya. Bisa smooth, brighten, enlarge, sama slim. Enlarge matanya bisa digedein. Jadi nggak stok-stok banget juga sih aplikasi kameranya. Dan ini adalah video. Nah, kalau video, kamera belakang sampai dengan HD 1080p, Full HD ya lebih tepatnya. Kalau kamera depan sampai dengan HD 720p, HD 720p. Lalu ada time lapse di kamera belakang ini, dan sisanya ada DV night buat rekam video malam, night buat foto malam, QR code bisa nge-scan langsung, interval itu buat ini ya, berarti ya buat bentar, interval ini delay ataukah time lapse? Delay. Oke, kayak time lapse sih. Jadi tiap berapa detik dia ngambil gambar atau foto ya. Oke. Sisanya tinggal yang filter ini. Filter warna aja. Kalau kata saya nanti itu mah mendingan di aplikasi foto editor saja ya dibandingkan di kamera bawaannya ini. Jadi inilah dia Advan NASA Pro yang dijual secara eksklusif di salah satu e-commerce di harga launchingnya Rp999.000, menawarkan prosesor Spreadtrum SC9832E. Fabrikasinya masih 28 nanometer ya, prosesor itu 4 tahun lalu prosesornya rilis. Kemudian RAM-nya 2GB, storage-nya 32GB, layarnya IPS, warnanya lumayan bagus, lumayan hidup dari sudut pandang yang tepat. Kalau sudut pandangnya melenceng sedikit, udah susah sih ngelihat layarnya, warnanya udah berubah. Jadi viewing angle-nya tidak terlalu bagus ya, terutama karena ada jarak antara panel display dengan panel sentuh atau digitizer-nya juga. Kemudian berjalan di Android 11, sepertinya Android Go, karena banyak aplikasinya yang Go. Tadi layarnya 6 inci HD Plus ya resolusinya. Kemudian kameranya, kamera depan 5 megapiksel, kamera belakang 13 plus 0,3 atau VGA. Ini kelihatannya kayak ada 3 ya kameranya. Tapi nggak tahu sih buat apa. Yang jelas ada satu buah LED flash di situ dan satu buah tulisan AI. Kalau secara desain, kamera bumpnya udah mulai kekinian ya. Kalau pola di back covernya ini pola 2 atau 3 tahun lalu.
Tapi paling nggak Advan ngasih back cover dengan tekstur yang tidak licin, enak gripnya, dan juga tidak mudah kotor oleh bekas sidik jari ya. Atau kalau misalkan kamu lebih pengen terproteksi dan tidak mudah kotor lagi, ada soft case bawaannya. Oke? Nah, satu lagi yang jadi kelebihannya adalah di harga segitu sudah pakai port USB Type-C kekinian. Jack audio ada, mikrofon ada, loudspeaker juga ada ya, tidak menggunakan earpiece, tapi sayang posisi loudspeakernya ada di belakang. Dan mungkin yang sangat jarang ditemukan di smartphone lain tahun-tahun ini adalah baterainya yang masih bisa dilepas ya. Tuh, di sini. Jadi masih user accessible dan user replaceable baterainya. Kalau ada apa-apa tinggal beli baterainya, nggak usah ke service center, pasang sendiri, ganti sendiri, mudah ya. Atau mau beli baterai cadangan juga bisa, sama external charger buat backup terus, bisa juga. Dan kita akan tutup videonya dengan deretan hasil foto dan video dari kamera Advan NASA Pro ini. 999.000 kira-kira gimana hasil kameranya? Silahkan disimak, saya tutup videonya di sini. Thanks for watching, dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman dengan Advan NASA Pro kamera depan, jarak dari kamera ke mulut saya atau wajah saya sekitar 30 cm, penuh ya wajah di layar. Nah, barusan udah coba foto-foto di kondisi cahaya ideal, terang banget di studio kayak gini. Bagus hasilnya, tajam, 13 megapiksel soalnya ya. Cuma geser sedikit ke arah yang nggak kena fokus lampu, agak ke pinggir ya. Masih terang menurut saya segitu. Fokusnya udah susah ngunci. Maju mundur ada susah dapat. Begitu dapat lumayan, kata zamannya memang berkurang kalau di cahaya yang lebih gelap. Dan kalau di kolong meja udah susah banget ambil detail ya. Jadi memang sensor kameranya tidak terlalu bagus untuk foto di kondisi cahaya yang kurang. Kita coba pindah pencahayaannya. Ada backlight, gelap banget ya. Perlahan-lahan dia mulai mencari metering yang pas, tapi mentok, nggak bisa sampai terang banget di wajah ya. Tapi kalau ngadap cahaya sih bagus, meskipun ya dynamic range-nya berasa kurang ya. Stabilisasi kalau nggak ekstrim-ekstrim banget lumayan kok segini. Rekam video dengan kamera belakang kelihatan fokus belum dapat juga ke perdana Telkomsel ini, padahal jaraknya tidak terlalu dekat. Oke. Nah, dia mulai mengunci fokus, mungkin karena finishingnya glossy kali ya. Jadi masalah fokus dia kurang bisa dapat barusan. Nah, ini memang arah cahaya bisa dibilang backlight segini, jadi kurang ideal. Ayo kita pindahkan. Nah, dapat cahayanya pas dari belakang. Kira-kira kayak gini hasil rekaman videonya. Kita coba pindahkan fokusnya. Oke, goyang ya. Jadi maju mundur dulu buat dapat fokusnya, nggak bisa langsung dapat. Nah, kayak gitu terus kalau pindah fokus. Bahkan di sini pun. Padahal segitu tidak terlalu jauh ya jaraknya untuk perpindahan fokusnya. Apalagi kalau dipindah ke belakang sana. Lebih berasa lagi tuh kunci fokusnya lebih ini. Lebih telat, maju mundur baru dapat ya. Stabilisasi silakan disimak aja, ini digerakin satu tangan, tidak sambil jalan. Termasuk fokusnya dapat nggak?
Ya, rada lambat. Berasa sih fokusnya kepayahan ya. Namanya juga handphone 1 juta kurang 1000. Gimana menurut kamu? Segini? Bagus nggak? Karena menurut saya, fotonya di kondisi cahaya ideal sih lumayan tajam ya. Warnanya keluar, hidup. Cuma memang turun sedikit aja cahayanya di tepian lampu. Sudah susah cari fokus dan ketajamannya berkurang banyak.